본 그레스거스의 한국어 3급 네 번째 수업입니다. Halo teman-teman, ini adalah materi keempat untuk bahasa Korea level 3 Grace Course. 여러분, 오늘 주제는 만남이에요. Untuk topik kali ini adalah 만남. 만남 artinya pertemuan. Di keyboard Rowinya ada kosakata mengenai 관계. 관계 artinya hubungan. Ada 남편, 아내, 선배, 후배, 주인, 손님, 상사, 그리고 부하. 자, 그 다음에 방문 관련 어휘는요. 방문, ya, yang terkait dengan 방문 atau visit atau kunjungan. Ada namanya 초대. 초대 itu undangan. Nah, kalau kita mengundang, kita bilangnya 초대하다, 초대해요. Tapi kalau kita yang diundang, 초대를 받다, 초대를 받아요. Dan saat berkunjung, 방문하다, 방문해요. Nah, kemudian ada juga tentang soge. Soge adalah perkenalan. Kalau kita yang memperkenalkan, kita bilangnya soge예요. Kalau kita yang dikenalkan dengan orang lain, 소개를 받아요. Nah, kemudian saat berkenalan kita mengucapkan salam, itu adalah 인사해요. 인사하다, 인사해요. 자, 다음은 여기 인사말 ada salam ya. 네, salam tapi bukan pada saat perkenalan ya, 여러분. 네, di sini ada 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. Ada satunya lagi 잘 먹었습니다. Nah, kalau 여러분 perhatikan sini 먹었습니다 bentuk lampau. 먹겠습니다 ini adalah bentuk future ya. Nah, ini udah kita pelajari kemarin. Get artinya akan ya. Getnya 먹겠습니다. Artinya saya akan makan dengan baik. Di sini saya telah makan dengan baik. Nah, kalau dalam bahasa kita sih lebih kayak ungkapan terima kasih gitu ya. Jadi ini seolah-olah kayak kita dikasih makan terus kita bilang, oh ya makasih, selamat makan gitu ya. Sedangkan kalau yang di sini, oh iya makasih, saya udah makan semuanya, sudah makan dengan baik gitu. Ya. Ungkapan selanjutnya ada 실례하겠습니다. 실례하겠습니다. 여러분 bisa ucapkan maaf atau permisi di saat 여러분 merasa akan mengganggu orang lain gitu ya. Contoh 여러분 pengen lewat gitu ya. Takutnya akan mengganggu. Maka 여러분 bilang 실례하겠습니다. Misi maaf dalam tanda kurung saya mungkin akan melakukan perbuatan yang bikin tidak nyaman gitu ya. 실례하겠습니다. Nah, bedanya lagi bukan pakai get tapi had. 실례했습니다. Ini berarti 여러분 meminta maaf untuk yang 여러분 telah lakukan karena 여러분 seolah-olah tahu bahwa itu mengganggu, gitu ya. Jadi contoh misal ada kerumunan ya, ada kerumunan gitu terus 여러분 pengen lewat gitu ya karena nggak ada jalan lain lewat tengah-tengah. 실례하겠습니다. Misi maaf, mohon maaf gitu ya kalau saya akan mengganggu karena lewat sini gitu. Tapi kalau 실례했습니다, misal 여러분 sudah apa namanya mengganggu sebuah rapat, tiba-tiba masuk aja kan ganggu ya. 실례했습니다, mohon maaf saya sudah mengganggu gitu. Jadi bedanya di sini pada kata ini ada get ya, hot have. 자, 문법은요 untuk tata bahasanya 첫 번째 문법은 의 ada partikel 의. Partikel 의 ini 여러분 bisa pakai pada kata benda untuk menyatakan bahwa benda tersebut milik siapa gitu ya. Atau kepemilikan atas suatu hal. Jadi contoh hari ini ulang tahun teman saya. Ini ulang tahunnya siapa? Ulang tahunnya teman. Maka kita pakaikan pada si pemilik teman. Jadi 친구의. 의. 오늘은 친구의 생일입니다. Nah, tapi di sini 여러분, ketika dia di akhir, dia bisa dibaca dua bentuk. Bisa 여러분 baca dengan saja, atau lebih natural 여러분 bisa baca dengan e. Jadi gimana cara bacanya?
친구의 bisa, 친구의 juga bisa. Jadi ada dua ya. Kalau formal biasanya akan 친구의, 친구의. Nih. Atau kalau misal yang keseharian sering dipakainya pakai e, 친구의. Jadi seolah-olah bacanya begini ya, tapi tulisnya tetap 친구의. 네. 오늘은 친구의 생일입니다. Nah, 오늘은 친구의 temannya gitu ya, 생일 ulang tahun. Ulang tahunnya si teman. Selanjutnya, tas Bapak Kim ada di atas meja. Tas Bapak Kim. Yang punya tas siapa? Bapak Kim ya. Nih, jadi kita taruh e-nya pada Bapak Kim. Kim 선생님의, Kim 선생님의, atau lebih natural pakai e ya. Kim 선생님의 가방. Jadi tasnya Mr. Kim. Tasnya Bapak Kim gitu ya. Ya. 네, 김 선생님의 가방이 책상 위에 있어요. Ada di atas meja. Selanjutnya lagi, saya bermaksud untuk bertemu dengan teman Pak Budi pada hari Sabtu. Teman Pak Budi. Yang punya teman siapa? Pak Budi. Maka kita taruh di kata Budi. Jadi, Budi 씨의. 네. 토요일에 부디 씨의 친구를 만나려고 해요. Selanjutnya, ibu kota Korea adalah Seoul. Nih, ibu kota Korea. 네, ibu kotanya si Korea gitu ya. 한국의 수도. 수도 artinya ibu kota. 한국의 수도는 서울입니다. 서울입니다. Nah, payung ini payung siapa? Siapa? Nugu. Karena tidak ada namanya, kita pakai nugu ya. Siapa? Nugu 것입니까? God itu artinya sama kalau bahasa Inggris thing ya. Thing atau sesuatu. Jadi ini milik siapa gitu ya. 이 우산은 누구의 것입니까? Payung ini punya siapa? Payung Siti. Nah, karena yang punya adalah Siti, maka yang pakai i adalah Sitinya, bukan payungnya ya. Siti 씨의 것입니다. Siti 씨의 우산입니다. 네. 자, 그리고 kalau dipakaikan dengan kata 저, maka jadinya 저희 ya. 저희 itu bisa disingkat jadi C. 저의, C gitu ya. Atau dipakaikan dengan na, nae, nae ya. Jadinya ne. Nah, bedanya apa? Kalau ini artinya punya saya, ya. Kalau di bawah ini artinya punyaku. Bedanya hanya di aku dan sayanya gitu ya. Jadi kalau sopan cuy, nih, C gitu. Kalau bentuk santai naik D punya aku. 자, 다음 보겠습니다. 두 번째 문법은 을 때. 을 때 여러분 bisa pakai pada dasar kata sifat atau kata kerja untuk menyatakan waktu. Jadi bisa diartikan saat gitu ya. Saat atau waktu titik-titik ya. Saat atau waktu ini menyatakan terjadinya kegiatan di waktu tersebut, keadaan atau kejadian. Nah, cara pakainya gimana? Nih, selalu ya, Rabun, ketika ada tata bahasa yang berbentuk dalam kurung, maka dalam kurungnya ini dipakai untuk kata yang berakhiran 받침. 자, 그럼 받침이 있을 때는 예를 들어 먹다, maka pakai yang dalam kurung. 을 때, 을 spasi T, harus ada spasinya ya, jangan digabung. 먹을 때, berarti saat makan. 먹을 때, 밥 먹을 때, misal, 소리 내지 마세요. 쩝쩝 소리 내지 마세요. Jadi, jangan mengeluarkan bunyi suara kapan? 밥 먹을 때, saat makan gitu. Kemudian, 받침이 없으면, jika tidak ada 받침, contoh, misal, 공부할 때. 공부하다, danya hilang. Nah, kalau nggak ada batin, kita pakai yang di luar kurung aja. Real, spasi T.
Jadinya 공부할 spasi te. 공부할 때, misal ketika belajar, 핸드폰을 보지 maseyo. Jangan melihat HP, ya. Terus gimana ketika berakhiran batim, tetapi batim real? Contoh, 만들다. T-nya hilang, 여러분 tinggal tambahkan T-nya aja. Ya, 만들때. Sebenarnya konsep awalnya gini ya, Rabun. Konsep awalnya 만들다 plus real T. Real T, di mana real D-nya kan hilang. Nah, di sini bagian ini harusnya real ini yang dihapus jadi mande. Mande karena di sini tidak ada bati maka ditambah real T. Cuma untuk memudahkan untuk yang berakhiran real ya Rabun cukup ingat tambahkan T aja gitu ya. Mandel T berarti saat membuat. Contoh misal, rendang을 만들 때 ketika membuat rendang, ya, coconut uyu, santan, 꼭 들어가야 해요. harus dimasukin coconut uyu misal gitu ya. 만들 때 ketika membuat. 자, 그럼 예를 들어볼까요? kita lihat contohnya lagi. minumlah obat saat sakit. saat sakit. 네, 아프다. 네, jadinya 아플 때. 아플 때 약을 주세요. 네. Saat saya merindukan keluarga saya menelpon keluarga saya. Saat merindukan, merindukan 보고 싶다. 보고 싶다. Ada bacim di sini jadi 보고 싶을 때. 가족이 보고 싶을 때 고향에 전화합니다. Ketika saya merindukan gajuk, keluarga saya nelpon keluarga gitu ya. Goyang itu kampung halaman. Jadi nelpon ke kampung halaman alias nelpon keluarganya gitu ya. 자, 그다음에 saya naik bus waktu pergi ke sekolah. saat pergi. pergi 가다 berarti 갈 때. 학교에 갈 때 버스를 타고 갑니다. saya pergi dengan menaiki bus saat pergi ke sekolah. Saat telepon berdering waktu saya makan. Waktunya kapan? Saat dia makan. 먹다. jadi 먹을 때. Tadi ya, 밥을 먹을 때 전화가 왔어요. Ada telepon masuk saat saya makan. Saya pergi ke kolam renang waktu cuaca panas. Saat kejadiannya kapan cuaca panas? 날씨가 덥다. 날씨가 덥다. cuaca panas. Di sini 덥다 ya Rabun merupakan 불규칙 atau irregular atau tidak beraturan. Karena dia tidak beraturan, hukumnya apa? Ketika bertemu tata bahasa berawalan vokal, maka biopnya akan berubah jadi U. Ya. Te di sini ada vokal yang mengawali tata bahasanya ya. Jadi topta jadinya tou ya, ditambah real T. Kenapa pakai real T? Karena tou B-nya kan berubah jadi U. U di sini tidak ada bacanya. Jadi toul T. Nah, jadilah 날씨가 더울 때 ketika cuacanya panas, 수영장에 갑니다. Saya pergi ke 수영장, ke kolam renang. Contoh lain, saat teringat kampung halaman, saya mendengar lagu kampung halaman. Teringat, 생각이 나다. 생각이 나다. jadi 생각이 납니다. 여기 노래를 들을 때. 이거 번역이 들려요. salah terjemahannya ya. Kalau di sini, goyang 노래를 들을 때. 듣다. Ketika mendengar ya. Ketika mendengar lagu kampung halaman, goyang 생각이 납니다. Saya teringat kampung halaman. 맞아요. Saat mendengar ya. 맞아요. jadi benar saat mendengar. 들을 때 saat mendengar.
Jadi kalau kayak tuta itu kan juga bulgulcik ya, Rabon. Ketika bertemu tata bahasa ete, semua yang bulgulcik yang harus berubah maka diubah. Tadi dia kalau ketemu vokal dia akan berubah jadi u. Sama kalau tuta diket akan berubah jadi ria, jadi tirete. Ini contoh lagi, kapan kamu belajar taekwondo? Kapan? Once gitu ya. Berarti dia menanyakan waktu. Nah, waktunya ya Robun bisa jawab waktu tinggal di Korea. Tinggal 살다. 살다. 어디? 한국. 한국에서 살 때 태권도를 배웠어요. 네, 한국에 살 때 태권도를 배웠어요. Nah, maksimal 문법은요. Untuk tata bahasa terakhir ada a 주다, o 주다, 해 주다. Ya, selalu ya, kalau sepaket A, O pasti sepaket sama he. Dan selalu sepaket dengan aturan apakah ada A atau O, apakah ada hada gitu ya. Ingat aja ayo, oyo, he. Nah, sama ya aturannya. Nah, kalau Irabun pakai bentuk A juta, O juta, he juta, maka itu akan menyatakan suatu tindakan yang dilakukan buat orang lain. Nih, jadi kayak titik-titikkan. Contoh, membukakan, mengambilkan gitu ya, atau menutupkan gitu. Jadi sesuatu yang dilakukan bukan untuk si orang yang melakukan itu, tapi untuk orang lain. Oke. Contoh, tolong tutupkan jendela. Gitu ya. Tolong kamu tutup. Kamu menutup itu bukan untuk dirimu, tapi untuk saya gitu ya. Membantu saya, tolong bantu saya, kamu tutupin jendelanya gitu ya. Jadi, maka kata tutup ini Rabun tambahkan AO juta. Nah, untuk tutup kan pakai bentuk dasarnya kata ya. Kata. Di sini berhubung ada vokal A, jadinya A juta. A 주세요. 네, 닫아주세요. Tolong tutupkan gitu ya pintu. Sorry, jendela, 창문. 네, setelahnya saya membawakan tas teman saya. Dia membawa sesuatu yang mana dia bawa itu bukan tasnya dia, bukan demi dia gitu ya, tapi demi orang lain. Jadi membawakan, membawa untuk tas ya itu 들다, membawa menjinjing gitu ya 들다. Nah, berhubung di sini tidak ada vokal A atau O, maka pakainya O juda. Jadi 들어줍니다. Dia pakai bentuk formal ya, boleh. Jadi saya membawakan tas teman saya. 나는, oh harusnya nggak boleh pakai nanen ya. 저는 ya, 저는. Kenapa? Karena di sini ada bentuk formal, jadi di sini harusnya 저는. 저는 친구의 가방을 들어줍니다. 친구의 가방. Di sini ada 가방 yang punya siapa? Teman. Jadi 친구의 가방을 들어줍니다. Oke. 다음. Terima kasih karena sudah mengundang saya. Mengundang demi saya gitu ya. 초대하다. Jadinya kalau ada hada kan langsung 해주다. 초대해주다. Mengundang. 초대해 주셔서 ini bentuk hormat, bentuk nopimal ya. 주셔서 감사합니다. Terima kasih karena telah mengundang saya. Oke. Tolong bantu saya. Bantu topta. Bentuk awalnya kan topta ya. Berhubung ada vokal, maka B-nya berubah jadi, nah, berubah jadi O. O ditambah O. Kan bukannya berubah jadi U ya, harusnya kan jadi U ya. Nah, tapi ada dua kata, topta atau kopta, ketika bertemu dengan tata bahasa AOH, gitu ya, AOH, maka dia B-nya itu bukan berubah jadi U, tapi berubah jadi O. Nah, makanya di sini to-o. Nah, berhubung di sini O, tata bahasa yang cocok adalah A.
Terus ya Rabun, kalau vokal O ketemu A, itu kan terjadi penyederhanaan. Maka O sama A digabung jadi toa. Toa juta. Toa juta. Harusnya kan ada spasi ya. Antara A dengan juta, O dengan juta, He dengan juta itu kan harus ada spasi semua. Tapi khusus yang toa juta itu tidak pakai spasi. Dia sudah langsung bentuk baku toa juta artinya membantu, gitu ya, membantukan orang, gitu ya. Oke. Jadi di sini toa juta langsung dipakaikan toa juseyo. 저를 좀 도와주세요. Tolong bantu saya. Oke. Tapi ya Rabun, ada lagi kalau bantuan atau hal yang dilakukan itu kita lakukan untuk orang yang lebih tua atau yang kita pakaiin bentuk noprimal atau bentuk hormat, maka bentuknya bukan juta lagi, tapi kita ganti dengan cerita. Cerita, karena bentuk hormatnya ya. Contoh, saya membelikan ibu baju. Nah, berhubung membelikan kepada siapa ibu, gitu ya, bentuk hormat, maka kita bukan bilang sajuta, tapi sa드리다. Kalau bentuk lampaunya jadi 사드렸어요. 네, 어머니께 옷을 사드렸어요. Nah, saya akan membantu pekerjaan ayah. 네. 아버지의 일을, 네, pekerjaannya si ayah gitu ya, 도와드리다, bukan 도와주다, 도와드릴 거예요. 네. Lanjut, Pak, mau saya ambilkan foto, gitu ya. Dia ngambil foto kan bukan buat dirinya, jadi pakai AO juga gitu ya. 네. 선생님, 사진을 찍어드릴까요? 찍어드릴까요? bukan 찍어줄까요? bukan. 찍어드릴까요? karena 선생님. 네, 좀 찍어주세요. 찍어주다. Nah, kalau 선생님nya mah ke muridnya nggak apa-apa pakai AO juda ya. Tapi kalau kita 찍어드리다. 선생님nya ke kita 찍어주다. 여기까지고요. 자, 대화를 한번 볼까요? Kita coba lihat contoh 대화 ya. Di sini ada dua orang. 네. 내일 총씨 집에 저녁 초대를 받았어요. 네, besok saya menerima undangan 저녁. 저녁 di sini artinya malam, tapi arti sesungguhnya itu adalah 저녁 식사 atau makan malam. Jadi orang Korea tuh kalau bilang dinner ya, Robun, tidak harus selalu jonyok pap, jonyok sisa, enggak. Tapi bisa aja jonyok. Contoh, oh jonyok 먹었어? 저녁 먹었어요? Sudah makan malam gitu ya, jonyok langsung. Nah, jadi sini saya menerima undangan makan malam di rumahnya Jongu besok gitu ya. Ah, 그래요? Oh, beneran gitu ya. Oh, masa? 네. 에디 씨는 한국 사람이 집에 처음 가요? 네. Oh, kalau si Edi, kalau kamu nih gitu ya, pertama kalinya apa pergi ke rumahnya orang Korea nih, 한국 사람의 집에. 네, 그래서 조금 걱정이에요. Iya, maka dari itu saya agak sedikit khawatir, gitu ya. 정우 씨 집에 갈 때 뭘 가져갈까요? Pada saat pergi, 갈 때. Pada saat aku pergi ke rumahnya Jongmu nanti, gitu ya. Bagusnya bawa apa ya? Nah, kira-kira bawa apa ya? 가져가다. 주스를 좀 사세요. 네. coba aja kamu beli jus. 네. 아, 참. 한국 사람들은 집에 들어갈 때 신발을 벗어요. 참, ini 여러분 bisa pakai ekspresi ketika mengingat sesuatu gitu ya. Tiba-tiba ingat, oh iya gitu ya. Hah, 참. Orang Korea itu ya 집에 들어갈 때 ketika masuk ke rumah. 집에 들어가다 jadi 들어갈 때 신발을 벗어요. Mereka melepas sepatu. Oh 그래요? Oh ya? 몰랐어요. saya tidak tahu. 고마워요, 수빈 씨. Terima kasih.
Nah, 여러분 jadi bisa pakai ungkapan ya untuk kepemilikan 사람의 집에에 gitu ya. Atau misal ketika sesuatu itu terjadi, 넘어갈 때, 네, 들어갈 때 bisa pakai tata bahasa ini ya. 자, 그다음에 숙제는요. 네, 문법 아니고 숙제. 숙제는 여기 22쪽에 di halaman 22 nomor 3 여러분. 네, ada soal nomor 3. contoh 교수님을 만나다. 그 다음에 양복. jadi diubah katanya jadi 교수님을 만날 때 양복을 입어요. 양복 itu setelan jas ya. Nah, kosakata yang tepat adalah 입어요. memakai karena jas ya. 자, 그럼 여러분도 네, 이런 문장을 만들어 보세요. silakan coba buat kalimat yang ininya aja ya. dari 영화를 보다 팝콘, 커피를 마시다, 설탕과 크림, dan lain sebagainya. Pakai tata bahasa 때. Sama silakan cari kosakata terakhirnya yang sesuai dengan kata benda berikut. Oke, ini soal nomor 1 ya. Oke. Soal nomor 2 adalah 듣기, listening ya. Untuk listening silakan 여러분 lihat yang di halaman 26. Nih, halaman 26 nomor 2. Jadi 여러분 silakan mengisi benar salah gitu ya berdasarkan audio. Kalau benar 여러분 tandain bulat, kalau salah silakan tandakan silang. Nah, 3번은요, yang nomor 3. Untuk yang nomor 3, silakan 여러분 lihat di halaman 31. 31, kerjakan yang nomor 1. Nah, 여러분 silakan membuat kalimat. Contoh di sini, 책을 읽다. Ini siapa? 아버지nya ya. 아버지가 책을 읽어주다. 읽어줍니다. ini 창문을 닫다. 어머니가 점점점. jadi pakai tata bahasa a, o, he, juda. A juda, o juda, he juda. Oke, ini soal ketiga ya. Dan yang keempat terakhir seperti biasa ya Rabun, silakan terjemahkan ke dalam bahasa Korea. Oke. 그럼 마무리하는데요. untuk penutupannya, di sini ada 발음 tipsnya ya untuk pelafalan. Karena kita tadi belajar tata bahasa UI ya, seperti yang disampaikan di awal, UI itu punya cara baca. Ya, jadi bisa dibaca UI, bisa juga dibaca I, bisa juga dibaca E. Ketika dia berada di awal suku kata, di awal kali kata ya, ada satu kata, suku katanya misal ada 3 atau 4, nah dia berada di awal sini, maka dia dibacanya UI. UI. Nih. Kalau dia berada di tengah sini, dia dibacanya I. Kalau dia berada di akhir, maka dia dibacanya E. Nah, E ya. Nah, ada juga ketika dia berada di akhir sini ya, Robun. Di akhir sini. Tapi bersamaan dengan I itu ada konsonan. Ada konsonan, benar-benar konsonan ya, bukan iyeng, tapi konsonan asli, maka dia dibacanya I. Ya, kita lihat contoh. Di sini karena dia pertama banget ya, di bagian pertama dia tetap dibaca UI. Jadi 의사, 의사. Nah ini karena dia di akhir, ya di akhir sama ini, maka dia dibaca E. Jadi 회, 회, atau 회의, 회의. Tadi kan EI ada 2 ya, boleh ya Bun baca EI atau E. Kemudian, nah di sini dia di akhir juga nih. Tapi ada konsonanian gitu ya. Nah, kalau ada konsonanian, meskipun dia di akhir, dia dibacanya sebagai I. Jadi, muni. Muni. Bukan mune. Meskipun dia di akhir. Muni. Oke. Terus ketika dia di akhir, di sini tidak ada konsonan yang membersamai, dia tetap dibaca E. Nae, cek. Nae, cek. Oke. perhatikan cara baca. 의자가 있어요.
발음에 주의해요. karena di tengah dibaca i. 발음에 주의해요. Kemudian di sini ada i lagi karena dia di awal. tu이, 띄어쓰기를 하세요. keempat, 이것은 친구의 가방입니다. 친구의 가방입니다. 네, 여기까지고요. 저기 맨 뒤에 di paling belakang seperti biasa ada kosakata tambahan. 여러분 이거 혼자서 공부하세요. silakan pelajari secara mandiri. 자, 질문 있으면 편하게 물어보고 숙제를 잘하세요. 감사합니다.